Mahfud MD, mengatakan bahwa para koruptor tengah berupaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin, Mbak? DPO yang sedang dicari? Iya. Harun Masiku bukan? Iya, Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku? Kemungkinan. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Iya. Anda dinonaktifkan? Untuk Sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Korupsi sekarang semakin meluas, lebih meluas daripada Orde Baru. Saya katakan, saya tidak akan meralat pernyataan itu. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Saya minta, apa sih, kenapa Pak Ketua itu kekeh untuk menyingkirkan saya, dan saya nggak mau sebut saya saja ya, saya dan kawan-kawan saya ini keluar dari KPK. Saya sudah berusaha, tapi semua itu Allah yang berkehendak. Loh, kok Allah itu tergantung niat dari Anda dan apa yang Anda lakukan. Saya bilang gitu, jawab terus sama dia. Intinya dia bilang bahwa ini di luar kehendak saya. Oleh karena itu saya tafsirkan, ada kekuatan besar di luar dia itu yang sedang juga mempressure dia gitu. Mahfud MD sebut koruptor tengah bersatu hantam KPK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa para koruptor tengah berupaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meskipun pahit, qulil haq walau kana murron. Selalu saya bilang ke beliau, suatu saat pernah, pada saat itu kira-kira 6 bulan setelah beliau masuk di KPK, saya diminta untuk datang ke tempat beliau. Ini kenapa? Ada apa ini? Saya dipanggil seperti ini, gitu. Meskipun saya hampir ya seminggu sekali lah menjadi teman curhat dari beliau ini, tapi sepertinya panggilan yang sekarang ini begitu penting. Nah, saya tanya, ada apa bos? Beliau bilang, Syekh, dia panggil saya Syekh. Panggilan sayang beliau kepada saya. Syekh, kenapa? Saya nggak mengerti. Nama Anda itu menjadi urutan teratas dari daftar yang pernah diberikan oleh Pak Firly kepada saya. Upaya pelemahan tersebut terus dilakukan oleh koruptor hingga saat ini. Mungkin koruptor-koruptor benar yang dendam, koruptor yang belum ketahuan tapi takut ketahuan. Ini sekarang bersatu hantam KPK. Kata Mahfud dikutip dari dialog Kemenko Polhukam. Mahfud menerangkan kalau upaya penghantaman KPK sudah terjadi bahkan sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. Banyak pihak yang kemudian berteriak karena tidak sepakat atas keputusan Jokowi tersebut. Ia juga sempat merasakan ketika masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana KPK berusaha dirobohkan melalui undang-undang karena dirinya berada di posisi mendukung KPK. Maka ia berusaha untuk melindungi lembaga anti rasuah tersebut dari upaya pengembosan. Meskipun pada realitanya keputusan soal KPK itu bukan hanya ada di tangan pemerintah, tetapi juga ada di lembaga lainnya, termasuk sikap masyarakat. Mahfud MD juga mengungkapkan, sekarang korupsi lebih gila daripada zaman Orde Baru. Mahfud MD mengatakan, saat ini korupsi di Indonesia lebih gila daripada zaman Orde Baru. Korupsi sekarang semakin meluas, lebih meluas daripada Orde Baru.
Saya katakan, saya tidak akan meralat pernyataan itu. Menurut Mahfud MD, memburuknya korupsi saat ini bukan merujuk kepada jumlah korupsi, melainkan cakupan luasnya. Pandangan dari Mahfud MD saat ini sama seperti pandangan Mahfud MD sebelumnya, sebelum dirinya menjadi menteri. Mahfud sendiri mengaku tak pernah berada di jalur yang melawan KPK. Ia mengklaim sejak dulu selalu pro terhadap lembaga itu. Mahfud juga membeberkan keputusan terkait nasib KPK kenyataannya tak hanya ada di tangan pemerintah, melainkan juga DPR, partai politik, hingga masyarakat. Ia menuturkan pernah suatu ketika Presiden hendak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menyikapi persoalan KPK. Namun, hal itu urung dilakukan lantaran hadangan datang dari berbagai pihak. Meski begitu, Mahfud tak menjabarkan secara spesifik Perpu yang di mana dan saat masa kepemimpinan siapa saja terkait Perpu KPK ini terjadi. Agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan, wawasan kebangsaan, diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271 yang tidak memenuhi syarat 75. Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme, dan sesuai prosedur. Hasil akhir memang ada yang tidak bersyarat dan ada yang bersyarat. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil tes wawasan kebangsaan itu adalah hasil sendiri. 1.271, 1.274 yang lulus. Ya, jadi saya ingin katakan itu. Saya boleh tahu 1, 2, 3 kasus yang saat ini Anda sedang tangani yang akhirnya tidak bisa Anda pegang karena Anda dinonaktifkan? Terakhir yang saya tangani adalah perkara bansos. Bansos yang melibatkan Menteri Sosial? Ya. Itu yang Anda pegang? Ya. Dan karena Anda dinonaktifkan, Anda tidak bisa megang kasus itu? Ya. Rugi sekali rakyat Indonesia tidak bisa melihat kelanjutan dari kasus itu karena Anda dinonaktifkan.